Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'da. Kami hormati para mahasantri Ma'had Jamiah UIN 1 Tulungagung yang senantiasa kami banggakan. Marilah pada kesempatan ini kita melanjutkan studi kita, yakni kitab Khulasah Nurul Yakin, pertemuan seri ke-6. Silakan dibuka kitabnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan auliya Syabdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa khususan mu'alifi hadal kitab Umar Abdul Jabbar rahmatullah alaihi. Syaulillahi laumul Fatihah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adalaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu'ista bil haqqi wal adli. Bu'ista diutus sapa panjenengan bil haqqi lawan gawe perkara hak wal adli lan adil. Waqafa jumeneng sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Badrin ing dalem perang Badar. Biqadhibin kelawan nyekel tongkat fiyadi ing dalem astane Rasulullah. Jadi Rasulullah sekarang ini kita masuk ke tema tentang engkau ya Rasulullah diutus untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Suatu ketika Rasulullah berdiri ketika peristiwa perang Badar. Rasulullah sembari membawa tongkat atau teken. Famaro angka liwat sapa Rasulullah bisawati bini Ghaziyah kepethuk kelawan Sawat bin Ghaziyah. Sawat itu nama orang, nama sahabat Nabi. Wa huwa hale utawi Sawat iku kharijun wong kang metu minas sofi saking barisan. Padarabahu mongko mukul sapa Rasulullah ing Sawat bil qadhibi kelawan tongkat. Fi batni ing dalam wetenge Sawat. Jadi ketika Rasulullah berdiri di depan sahabat-sahabatnya untuk mengatur barisan, kemudian namanya komando, waktu itu Rasulullah sebagai komando barisan. Setelah disiapkan barisan itu, kemudian Rasulullah mungkin ngecek ada salah seorang yang ada di dalam barisan itu tidak lurus barisannya. Jadi keluar gitu loh, keluar dari barisan sedikit mungkin gitu. Nah, Rasulullah sembari membawa tongkat, lalu kemudian tongkatnya itu menyodorkan, memukulkan kepada sahabat Sawat ini tadi. Karena diketahui sahabat ketika barisan itu nggak lurus, dia keluar dalam barisan, keluarlah, nggak lurus lah, yang lainnya lurus. Nah, di sini maka Rasulullah itu mengingatkan dengan memukul tongkatnya itu di badannya, di perutnya Sawat. Kayak, ayo luruskan, kayak gitu. Contohnya kayak gitulah. Ayo luruskan itu sambil mukulkan, ya nggak mukul kayak dipukul gitu enggak, tapi hanya sekedar bahasa Jawanya tuh nyablek gitu loh. Ayo luruskan gitu.
Lah, setelah itu apa yang terjadi? Wakola halidawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu maring sawat, istaqim ya sawat, luruskan. Nah, Rasulullah bilang, lurusan sawat, coba barisannya itu diluruskan gitu. Sambil mengatakan itu Rasulullah itu memukulkannya. Jadi kayak tadi itu, lurus no. Sambil memukulkan tekennya itu, tongkatnya ke perutnya sawat itu. Fakola mongko matur sapa sawat, aujak tani nyakiti panjenengan ni ingsun. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu diingatkan oleh Rasulullah untuk meluruskan barisannya sembari dipukul tekan sama Rasul. Dipukul perutnya sawat itu, ternyata sawat tiba-tiba mengatakan, sakit ya Rasulullah, gitu, bilangnya begitu, sakit ya Rasulullah, begitu. Nggak tahu apa Rasulullah kekerasan, kekencengan, atau nggak tahu ya, pokoknya terkejut sawat waktu dipukul gitu. Itu sawat langsung bilang, sakit ya Rasulullah. Saya yakin Rasulullah tidak menyakiti, sebenarnya itu untuk mengingatkan ya barisan yang eh, orang sahabat-sahabatnya itu jangan sampai keluar barisan itu loh. Jadi tegasnya sifat Rasulullah ketika memimpin komandan baris berbaris itu begitu. Wakot bu ista, kali teman-teman diutus panjenengan bil haqi kelawan hak wal adrilan keadilan. Faukidni mongko paringono balesan panjenengan ni ing kula min nafsika saking awak panjenengan. Pakasafa mongko buka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anbatni saking madarane Rasulullah. Ketika sahabat-sahabat dipukul tadi karena melenceng keluar dari barisan, kemudian dipukul oleh Rasulullah perutnya. Tiba-tiba sahabat-sahabat itu mungkin merasa sakit ya, langsung bilang, sakit ya Rasulullah. Ya Rasulullah sampeyan niku panjenengan itu kan diutus untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kenapa harus menyakiti? Ya, begitu katanya gitu. Oleh karena itu saya nuntut panjenengan, tolong saya dikasih waktu untuk membalas. Boyo dikasih waktu membalas. Saya tersakiti kok. Gitu katanya sawat. Ketika Rasulullah mendengar perkataan sawat seperti itu, lalu Rasulullah tanpa pikir panjang, lalu dibukakanlah perutnya Nabi itu, dibuka jubahnya, terus sampai kelihatan kulitnya Rasulullah, kulit perutnya Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah, akhlak Rasulullah. Begitu mulianya Rasulullah. Ketika dia melakukan sesuatu, dia siap untuk dibalas tanpa berpikir panjang. Ya. Berbeda kalau dengan kita ini. Kita kadangkala mengingatkan seseorang dengan cara kita. Itu kadang tidak sesuai dengan orang yang kita ingatkan. Kita mengingatkan itu dengan cara kita yang menyakitkan, contohnya kayak membentak, kayak bagaimana, kayak ya memang tujuan kita mengingatkan, tapi mereka itu merasa tersinggung dengan pola kita, cara kita. Kita itu mengingatkan kok, kita maksud caranya membentak-bentak. Ya, akhirnya mereka kan uh, tersakiti, tersinggung gitu. Nah ini kadang-kala kita ini merasa benar. Ketika kita ditegur, loh mas, sampean kalau mengingatkan mbok yo kayak gitu toh, gitu loh. Saya ini anak sudah dewasa, mbok yang mengingatkan mbok yang baik gitu. Kadang-kadang kita diingatkan gitu juga nggak terima. Loh, saya mengingatkan, saja, tugas saya mengingatkan. Iya, sampean mengingatkan tapi caranya kayak gitu. Ini kadang terjadi perdebatan, ayal-ayalan gitu. Rasulullah tidak. Kalau memang terjadi seperti itu, sahabat tersakiti, Rasulullah langsung bagaimana caranya bisa dimaafkan. Maka Rasulullah siap untuk dibalas.
Maka dibukalah pakaian bajunya Rasulullah sampai kelihatan kulit perutnya Rasulullah. Waqala halidahu sapa Rasulullah. Istaqid, ista'id. Amriya balesan sapa sira ya sawadun sawat. Hei sawat. Fa fa tanokahu mongko ngrangkul ing Rasulullah sapa sahabatun sawat. Waqobalalan nyucup sapa sawat. Batnahu ing madarane Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah membukakan bajunya sampai kelihatan kulit perutnya. Kemudian Rasulullah dawuh, wahai sawat, segeralah untuk membalas. Pukullah aku. Kata Rasulullah begitu. Tetapi apa kenyataannya? Begitu melihat Rasulullah begitu, sawat tidak membalas memukul. Justru sawat langsung mencium, menempelkan mulutnya ke kulit perutnya Rasulullah itu. Gitu. Jadi tidak memukulnya, malah dirangkul. Rasulullah itu dirangkul dan dicium perutnya itu gitu loh oleh sawat. Fakola mongko dawu sapa Nabi alaihi salatu wassalam, ma hamalaka, ma utawi apa iku hamalaka ndorong apa ma ala zalika ing ngatasé mengkono-mengkono perbuatan utawa nyucuk mang. Fakola mongko matur sapa sawat, ya Rasulullah, he Rasulullah, aratu aratu ngersakake sapa kula ayakuna in arep yen to ana iku akhirul ahdi, akhire mangsa urip. Ayyamasa apa arep yen to demek utawa gepok jil jildi ing kulit kula, jilduka apa kulit panjenengan. Padaa mongko ndongaake sapa Rasulullah lahu maring sawat bi khairin kelawan kebaikan atau kebagusan. Rasulullah terkejut, tuh, kenapa? Kamu kok mencium perut saya? Kata, kamu kok merangkul saya? Lu katanya kamu mau balas, mau mukul saya. Lah kok kamu tiba-tiba nyucup perut saya? Apa motivasi kamu untuk kamu lakukan seperti ini? Kata Rasulullah begitu pertanyaannya. Lalu kemudian sahabat menjawab, wahai Rasulullah, saya ingin di akhir hidupku nanti saya itu mempunyai intinya saya punya kenangan untuk mempertemukan antara kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Subhanallah. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan, semoga engkau nanti pada akhirnya menjadi orang yang baik-baik selalu. Para mahasantri yang kami hormati, kalau kita tarik pelajaran pada kali ini bahwa Rasulullah itu tidak mementingkan egonya, karena dia murni pure memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kalau toh itu memikirkan keegoan, kepentingan dirinya sendiri, Rasulullah merasa dia karena sebagai seorang pilihan, maka Rasulullah pasti akan membawa predikatnya, jabatannya sebagai Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak seperti itu. Ketika dia itu melakukan kegiatan atau memimpin baris berbaris, lalu kemudian Rasulullah menemukan seorang sahabatnya yang keluar barisan tadi, ia tegur, kemudian memukulkan tongkatnya ke perutnya. Tetapi dengan cara Rasulullah merasa Rasulullah ini bersalah. Kenapa? Karena sudah menyakitinya. Lalu orang yang disakiti itu merasa ingin membalas, gitu loh. Rasulullah tanpa berpikir panjang, monggo kalau kamu pengen balas ya pukul aja nggak apa-apa. Saya ikhlas, kata Rasulullah begitu. Tetapi apa? Akhirnya sahabat-sahabat tidak memukulkan tapi menyucup atau mencium perut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sahabat sudah tahu kemurnian, kemuliaan seorang Rasul, dia seorang pilihan Allah, tentu dia ingin ketemu antara kulitnya dengan kulitnya Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya, tentu
Dengan cara apa kita untuk supaya kita bisa supaya kita bisa untuk menjadi orang yang nanti bisa baik selamanya sampai akhir hayatnya. Bagaimana kita itu bisa timbul rasa mahabbah kepada Rasulullah. Salah satunya adalah selalu kita mengenang cerita-cerita beliau. Selalu kita harus mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjalankan tradisi-tradisi beliau, dan seterusnya. Dan selalu membaca sholawat setiap hari. Saya kira itu mungkin pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.